ketemu lagi kita di sore hari ini. Hari Sabtu. Kak Zadia udah masuk. Kita bakal panggil Kak Zadia bareng kita hari ini. Aku pengen sapa dulu, selamat datang, selamat bergabung semua teman kitong yang dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Koirun yang akan jadi host kalian di Kitang Talk kali ini selama 1 jam lebih ke depan. Hai Ipul, hai Anak Kitchen. Jadi kita sama-sama di sini akan berbagi pengalaman seputar pendidikan, inisiatif sosial, dan juga bisnis yang semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Seperti biasa, formatnya santai, kalian bisa langsung tanya di kolom pertanyaan, dan gak lama-lama aku bakal konekin langsung ke Kak Zadia. Kak Ana, hai. Semoga baik-baik ya kalian. Gimana bisnis baksonya Pul di sana? Hai, akhirnya. Hai Kak Eva. Ada Kak Eva juga dari Campaign ID. Kenal nggak? Kayak waktu pernah deh, Kak Zadia pernah di Zoom. Satu webinar bareng, ya Zoom ya kan? Iya. Bareng Kak itu. Ya tadi aku udah sapa-sapa semua teman-teman. Selamat datang lagi. Nah kali ini di weekend kali ini kita udah minggu berapa ya? Kita Kak udah di rumah aja nih, work from home. Udah 1 bulan. Aku sih hitungnya dari tanggal 18 Maret. 16 atau 18 gitu. Iya, berarti udah sebulan nih jadinya kita. Nah, hari ini kita ketemu hai Kak Iwan juga. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Coba kok tamu sih, narasumber yang luar biasa, pemilik dari Yotefa Papua dan Cups for You. Hai Kak Zadia, apa kabar? Hai semuanya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sih gimana Koi, di mana? Aku masih di Jayapura. Terkunci sih. Iya, tapi nggak apa-apa. I'm enjoying it so far juga. Jadi ya maksudnya ini kan buat apa ya? Buat kesehatan semua kali ini juga kan, keselamatan semua. Jadi katanya baru mau dibuka lagi awal-awal Mei. Iya, cuma tiket aku sih yang terakhir 24 April, tapi we'll see ya, mudah-mudahan tapi bisa di reschedule. Iya sih, tapi nggak tahu sih kan, soalnya kan belum ada official pengumuman kan kalau dari bandaranya, jadi kayak we'll see. Tapi udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita bakal dengerin ceritanya Kak Zadia membangun bisnis Yotefa Papua dan Cups for You. Tapi sebelum itu boleh nggak ceritain dulu sedikit awal mula kakak memulai bisnis Yotefa Papua apa sih, Cups for You apa, bagi teman-teman yang di sini mungkin belum tahu. Silakan. Jadi untuk Yotefa sendiri itu mulainya dari tahun 2017 itu aku atau saya aja ya. Nggak apa-apa. Hai Kak Heri. Jadi saya waktu itu masih kerja di hotel di Jayapura, Hotel Horizon. Ini ada yang di Hotel Horizon juga nih temanku. Nah di sana tuh kan banyak, ada yang turis lokal, ada turis asing, terus jadi suka ingatin juga tuh bawaannya mereka apa sih gitu, kayak oleh-oleh yang dari Jayapura, dari Papua itu apa yang dibawa keluar gitu kan. Nah kebanyakan itu kayak dekorasi. Nah dari situ tuh mulai pengen bikin apa ya biar yang bisa digunain gitu. Nah akhirnya buatlah sendal, karena kebetulan aku juga ada interestnya gitu kan ke fashion gitu. Sendal cewek juga kan lebih ngena gitu daripada kalau dekorasi itu kan agak kurang ngena di aku gitu. Jadi kan akhirnya bikinlah first artikelnya itu sendal. Waktu itu awalnya tuh sendalnya kayak gini, sendal batik. Karena ini masih first article banget, sendal batik. Jadi first prototype-nya kakak ya, itu first produk kakak. Emang mulainya tuh dari shoe line ya Kak. Yotefa Papua tuh awalnya shoe line. Oke. Apa tuh? Jadi nah gini kan, terus ini pertama banget bikin dan nggak tahu marketing, nggak tahu apa-apa, tapi bikin aja, bikin yang banyak, terus di shipping ke sini, terus ya udah mulai karena
awal-awal kan emang masih belum banyak yang tahu, belum banyak yang beli, tapi kata orang-orang bisnis itu investment. Jadi walaupun ada disimpan, tapi pasti ada aja yang misalnya ada yang tahu beli habis aja gitu kan. Ternyata emang benar gitu. Jadi walaupun di stok ada banyak, nggak habis ketika itu juga, tapi tetap ada aja yang beli gitu. Nah kalau Cups for You sendiri, aku nanti panggil adikku dulu ya biar kita berdua, soalnya aku project Cups for You itu bareng adikku. Ya, pila. Tapi kalau gitu sambil nunggu adanya kakak datang juga, mungkin boleh. Bisa diceritain sekarang Yotefa tuh kalau nggak salah nggak cuma itu doang kan, banyak banget etnik produknya. Walaupun dari awal tuh mulainya bikin shoe line, apalagi nih kak produknya? Selain shoe line ada tas, ada card holder, tas sama ini adikku. Halo, adiknya Kak Zadia. Ya. Cerita dikit dong awal mulanya Cups for You. Ya. Oke, semuanya. Ini namanya Safira. Saya Safira. Hai Safira. Oke, jadi mulainya Cups for You itu kita berdua. Jadi idenya kita berdua karena kita berdua sering ngemil di rumah. Ya, awalnya sih kita awalnya kita coba bikin nonton tutorial di YouTube, terus coba-coba bikin, akhirnya dicobain ke orang-orang untuk pada suka, akhirnya kita buat nambah-nambah penghasilan, akhirnya kita jual secara online. Tapi apa sih kak itu tiramisu atau boleh diceritain nggak sih Cups for You itu kan apa gitu? Jadi dessert tapi kayak gimana? Jadi itu dessert yang no bake. Jadi ada banoffee, ada suaranya tipis-tipis. Kurang deket deh atau gimana? Oke, jadi untuk Cups for You itu ada puding, ada banoffee juga. Kalau banoffee itu kayak biskuit tart yang pakai pisang. Terus ada krimnya. Nah, kita pokoknya untuk pudingnya sendiri kita kayak ada topping-toppingnya gitu. Dimasukin ke cups. Nah, dijualnya itu kemasannya dalam bentuk cups. Makanya namanya Cups for You. I see. Nah, kalau itu udah mulai dari kapan, Kak? Kalau Cups for You dari bulan November. Tahun lalu November, ya berarti? Iya, 2019. Oke. Kita dekat-dekat kan ya? Ada oke. Nah, boleh ceritain nggak sih kak? Tapi jadi awalnya cuma karena ngelihat cuma suka ngemil, terus ternyata mungkin teman-teman suka enak, terus akhirnya banyak yang pesen, terus akhirnya jadi mulai bisnis ya. Jadi branding iya. Karena kita juga kan kalau misalnya mau jual nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi kita kebetulan juga waktu itu kita di-push juga karena mau buka festival makanan, festival kuliner di Saga. Jadi belum logonya belum siap, apanya belum siap, tapi kita modal nekat aja, penting bisa buka stand di situ bareng Anas Kitchen juga. Oke. Nah, terus kalau dalam pandemi seperti ini kak, kakak-kakak Yotefa Papua dalam keadaan kayak gimana? Boleh ceritain dikit nggak? Yotefa sekarang gimana? Terus habis Cups for You juga gimana? Kalau untuk Yotefa kan untuk pandemi seperti ini kayaknya orang lebih kebanyakan beli yang kebutuhan primer ya, seperti beras atau sembako. Nah kalau aku sih untuk Yotefa-nya udah ikhlasin aja sih, karena itu kan fashion gitu kan, jadi kira-kira kalau kayak seperti ini kayaknya mungkin belum terlalu banyak, tapi ada sih yang adalah 1-2 yang beli. Dan pas aku lihat juga di story-storynya orang-orang, jadi justru pada saat lagi karantin gini orang-orang tuh jadi gabut buka-buka online shop, beli-beli yang nggak perlu-perlu gitu. Jadi makanya aku tetap promosiin sih untuk Yotefa, kayak paling nggak update story apa gitu, kayak konten atau warning untuk corona atau apa gitu. Nah kalau Cups for You kebetulan mungkin karena orang-orang itu pada stay at home dan kepengen ngemil, jadi kita lumayan ada
banyak juga yang beli. Terus Gojek setiap hari. Kalau Gojek tiap hari ada aja yang beli. Terus tapi kalau kayak gitu berarti omsetnya naik Kak untuk Cups for You dibandingin yang biasa atau enggak juga? Iya kayaknya sih lebih naik, soalnya kayaknya lebih banyak kayak yang kalau sekarang ya lebih banyak sih karena kita juga baru. Terus di support sama COVID ini, jadi orang-orang tuh mungkin lagi searching gitu, jadi pengen ngemil, jadi akhirnya kita jadi kebanyakan untuk bulan situasi seperti ini agak naik juga sih. Oh gitu. Nah tapi awal-awal pasti kan langsung kayak ada banyak adjustment kali ya Kak, untuk boleh cerita sedikit nggak adjustment apa yang Kakak lakukan di bisnis Kakak biar tetap tetap inovatif gitu. Kalau untuk Cups for You awalnya kita tutup soalnya kita kan juga jaga diri sendiri kan. Awalnya kita jaga diri sendiri biar kalau misalnya kita sakit terus kita jualin makanan ke orang, jadi kan bisa jadi nggak baik juga kan buat orang lain. Nah kita awalnya tutup terus sekitar 2 minggu terus banyak yang ngechat gitu, tanya-tanya mau order lagi katanya. Banyak yang ngechat, pertimbangannya tuh banyak yang nanya kapan nih open order. Terus yang kedua pertimbangannya juga karena supermarket yang kita biasa beli itu mereka melayani delivery order, jadinya kan kita nggak langsung pergi ke sana, orangnya yang anterin ke sini kan, jadi meminimalisir pergi keluar, jadi kitanya juga sehat, bikin makanannya juga jadi maksudnya lebih plong lah gitu. Kalau misalnya kitanya keluar kan kita nggak tahu ketemu sama siapa kan. Iya, bener. Hai Fanny. Jadi teman-teman semua bisa langsung aja sambil ini karena ngobrol. Iya, hai Kak Febri. Ini jadi kalian bisa langsung tanya-tanya gimana tanya-tanya seputar bisnis dan pengalamannya Kak Zadia selama memulai bisnis di Yotefa Papua dan juga Cups for You. Nah, Kak, kiranya mau pamit dulu ya. Oh, oke. Hai. Thank you ya, Saf. Thank you. Nah, karena topik hari ini tuh tentang stay innovative and keep experimenting, karena aku lihat banyak banget nih, tadi kakak juga cerita di awal kalau misalnya mulainya cuma shoe line gitu kan, cuma sendal, terus sekarang udah ke beberapa diversifikasi produk gitu, walaupun tetap sama yang intinya adalah oleh-oleh dalam bentuk etnik gitu kan, terus juga mungkin di Cups for You juga tadi karena ada 2 produk gitu, puding dan dan mungkin juga variasinya banyak. Nah, kakak bisa ceritain sedikit nggak gimana sih kakak prosesnya kakak tuh ngembangin produk gitu, thought prosesnya gimana sampai akhirnya this is dijual gitu. Oke, jadi untuk eksperimen produk sendiri kita ada tahap-tahapnya. Yang pertama tuh target audience. Jadi kita harus tahu audiensnya kita tuh siapa sih gitu kan. Kayak misalnya Yotefa kebanyakan kan yang kerja atau yang kuliah gitu kan, cewek-cewek umurnya sekitar 18 sampai 40-an tahun targetnya. Nah, terus juga untuk orang-orang yang suka barang-barang etnik, suka traveling juga, terus atau bahkan tuh customer Yotefa tuh kebanyakan anak-anak Papua yang merantau di luar Papua terus kangen sama Papua kan, jadinya tuh jadi kayak obat kangen gitu kan, pas dikirimin ke sana ada batik Papua atau ada pasti ukiran-ukiran Papua gitu, jadinya mereka beli juga. Nah di situ terus jadi kan kita udah tahu ini cewek-cewek kuliah, jadi kebutuhannya apa untuk pakai sendal ini gitu kan. Nah pas pertama bikin sampel produk yang seperti yang tadi ini yang pertama, nah lebarnya sendal ini tuh nggak pas sama kita gitu, mungkin karena ini kan pengrajinnya tuh di Jawa, jadi mungkin kebanyakan yang di Jawa itu kebanyakan kaki-kakinya mungil-mungil kali ya kalau di sini karena sering jalan-jalan kaki, jadi kita tuh kakinya lebar-lebar, jadi akhirnya aku adjust ke pengrajinnya, boleh nggak Pak ini dilebarin gitu kakinya gitu. Terus juga
untuk pertama kali sampel ini aku suruh coba ke orang-orang. Jadi nggak langsung diproduksi massal. Jadi aku suruh cobain dulu. Jadi satu produksi ini, terutama sih ini size aku dulu. Jadi aku coba dulu aku suka atau enggak, karena kalau misalnya Kak Jenny, lo ukuran kaki sanggup kan? jadi kan kalau untuk saya harus coba dulu sendalnya, supaya kalau misalnya saya suka kan saya jualnya juga enak gitu kan, karena saya juga suka gitu, saya aja mau beli gitu kan, orang lain masa enggak gitu kan. Kalau misalnya saya nggak suka, ngapain saya jual gitu kan. Nah terus udah dicobain dulu ke orang-orang, baru di produksinya agak lebih banyak lagi, baru dijual gitu. Terus berikutnya lagi, selain target audiensnya siapa, kita bisa survei dulu biasanya. Untuk artikel pertama, kira-kira orang-orang yang beli itu sukanya yang kayak gimana. Kebanyakan sih mereka ada pertanyaan, jadi kita tuh harus aware juga sama pertanyaan-pertanyaan customer. Misalnya, walaupun kita tuh kadang kesel juga ya, kayak orang tuh nanyanya yang nggak ada gitu kan. Biasa tuh orang nanya shop tuh nanyanya yang gini, ada ini nggak ada itu, nggak ada yang buat cowok, nggak ada yang, padahal kita udah nunjukin tuh adanya ini yang ready gitu kan. Tapi ada aja gitu, tapi kita tuh harus pay attention sama yang nanya itu. Jadi bisa jadi tuh mereka maunya yang itu kan. Nah itu kita harus data juga, mereka tuh maunya yang tertutup, kayak depannya tuh maunya yang tertutup, karena biar jari-jarinya tuh nggak kelihatan. Jadi maunya yang tertutup. Oke, kalau gitu nanti next bikinnya yang tertutup, atau bisa dipakai buat sekolah, apa kuliah atau ke kantor gitu kan. Nah terus yang ketiga, kita harus tahu tujuannya kita apa. Misalnya kita bikin produk satu ini, tujuannya yang pasti kalau bisnis tuh tujuannya mau dapat keuntungan yang lebih banyak kan. Nah di antara beberapa artikel itu, kira-kira yang mana yang paling banyak dibeli, atau soalnya di sini ini kita ada contoh beberapa produk Yotefa yang ada yang kurang banyak peminatnya. Nah itu bisa di-cut. Kayak misalnya contohnya ini udah butek, maaf ya. sampel udah lama. Nah ini sebenarnya bentuknya lucu kan, karena dia setengah-setengah gitu. Kalau di kaki tuh bagus, cuman semakin dia lama dipakai, semakin wear out. Akhirnya yang di belakang itu lepas-lepas terus kalau dipakai. Kayak dari tumit tuh terlepas-lepas terus. Nah di situ, oh ya udah kalau gitu produk yang ini nggak usah diproduksi lagi gitu. Soalnya jadi kita jangan karena kita suka atau karena kita cocok, belum tentu orang lain juga kan cocok. Jadi kalau misalnya bisa bikin yang lebih bagus, yang orang-orang lain lebih suka atau lebih minat, karena kan selera orang lain-lain, apalagi bentuk kaki orang tuh lain-lain. Jadi kita harus sesuaiin dengan customer-customernya kita juga gitu. Iya, ini menarik banget ya Kak, soalnya kan banyak banget, apalagi buat yang yang masih memulai itu, banyak yang mikirnya tuh bisnis tuh is all about kita gitu kan. Jadi kita tuh mikirnya tuh ini, udah bagus gitu kan. Kita jadinya selalu mikirin itu kayak dengan asumsi-asumsi yang kita punya. Nah, jadi Kak Zadia tuh tadi udah memberikan beberapa poin yang bikin kita tuh jadinya ayo go through this process biar jadinya barang-barangnya tuh bisa lebih sellable gitu kan. Karena jadinya balik lagi, bisnis itu kan kita pengennya tadi maksimum profit gitu, dan dimana penjual yang bakal beli barang kita. Jadi kita harus mikirinnya apa yang Halo Kak. Halo. Hai semuanya, kayaknya enggak. Oh masa sih? Ini mati lampu di sini. Anyway, kayak mungkin aku yang udah balik. Udah balik.
Udah balik. Udah balik. Nah, tadi menarik banget teman-teman. Jadi ada beberapa proses yang Kak itu tuh go through ya. Tadi target pasar, kita harus tahu demografinya, terus kebutuhan mereka apa. Nah, habis itu kita bisa sampling pakai survei juga. Terus tadi juga ada satu tips juga tuh, tanya pertanyaan-pertanyaan customer itu tuh sebenarnya tersirat bahwa itu kebutuhan mereka gitu kan, atau yang mereka inginkan. Jadi kita bisa ingin ini, itu Kak, anak kitchen Jayapura mati lampu makanya macet-macet ya. Putus nyambung internetnya, iya Kak. Mohon maaf ya. Nah, terus tadi udah di itu. Nah, kira-kira kan kalau misalnya itu sama nggak yang Kakak lakuin di Yoteva maupun di Cups for You? Iya, sama. Jadi kalau Cups for You kan rasa kan. Jadi kita tuh padu-padanin toppingnya sama pudingnya. Terus aku suruh cobain dulu ke orang-orang gitu. Kira-kira apa ya, terlalu manis atau terlalu enek atau apa. Kalau dessert kan kebanyakan orang nggak suka kalau terlalu enek, karena kalau enek jadinya kayak makan sedikit udah gitu kan. Jadi aku suruh cobain dulu ke teman-teman, ke keluarga, ini gimana, enak nggak gitu, cocok atau enggak gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, masukan dari mereka, kita bisa eksperimennya di situ gitu, karena ya, itu ada yang suka keju, ada yang coklat, jadi harus ini juga sih, apalagi kalau misalnya bisnis awal-awal itu kan modalnya minim ya, jadi agak harus rela berkorban untuk awal-awal untuk beli beberapa bahan, kan takut kayak misalnya gini, beli bahan terus ternyata bahan itu nggak cocok gitu dicampurin sama bahan ini, akhirnya bahan itu nggak kepake. Nah, awal-awal itu kalau awal-awal baru mulai bisnis itu yang nggak enaknya di bagian itu sih. Jadi kita harus karena kita semuanya resource-nya limited ya Kak, jadi prioritas tuh penting banget buat teman-teman melakukan sedikit prioritas buat ini. Kak, ada yang nanya, di Yoteva Papua hanya produksi sendal sepatu batik aja atau ada yang lain? Iya, sendal sepatu nggak cuman batik sih, ada yang kayak anyaman. Jadi aku sebenarnya tuh pengen banget bikin yang anyaman seperti ini. Ini tuh anyaman. Sendal anyaman tali-tali itu suka banget, sebenarnya itu nyaman karena kan dia anyaman. Ada itu nggak Kak, ada contoh card holder dan lain-lain nggak, mungkin teman-teman bisa card holder ya. Kalau card holdernya habis, tapi adanya yang tas adanya tas yang kayak gini ya. Adanya tas yang kayak gini, tapi dalamnya itu, tapi dalamnya tuh banyak banget untuk kartunya. Banyak banget iya. Ini batik Sentani loh. Jadi teman-teman semuanya bisa. Ini mamanya Kakak. Jadi bisa dicek aja, langsung ditanyain ke Yoteva Papua sama itu kalau mau langsung beli ya teman-teman. Nah, tapi tuh ada Kak yang nanya. Kenapa? Maaf banget, banyak yang sold out dan belum produksi lagi karena kan pengiriman lagi tersendat. Ya semoga habis udah ini selesai ya Kak, wabah-wabah ini, jadi bisa lebih produktif lagi kan. Nah Kak, tadi ada yang nanya juga, yang mana sih kalau untuk masalah makanan yang paling susah bikinnya yang mana? Kalau untuk makanan bikinnya paling susah bikinnya tuh ini, waktu itu Cups for You sempat ada boba cake. Kamu ya. Jadi karena kita kan di Instagram tuh banyak banget yang konten-konten soal boba-boba kan, boba-boba gitu, light tea boba atau brown sugar boba. Nah, kita mau bikin juga yang boba cake. Nah, itu tuh karena di sini bobanya nggak ada, jadi kita bikin sendiri
diuel-uel sendiri seharian. Oh. Tapi kan sekarang kan udah banyak kan yang dijual Ya, apa udah. namanya, yang dijual tinggal direbus doang gitu. Jadi awalnya kakak nyobain bener-bener bikin sendiri, bulat-bulat gitu. Wow. Iya. Sama adikku yang tadi ya, Safira. Jadi kita berdua bikin bobanya tuh seharian, ya ampun, sampai ngantuk-ngantuk masih lanjut. Biasanya kalau misalnya kayak gitu kak, kalau misalnya itu boleh ceritain sedikit nggak sih kakak tuh berapa kali eksperimen dan akhirnya tuh kayak oh ya ini nih yang bagus, yang layak buat dijual gitu. Biasanya berapa banyak sih go through kan? Kalau misalnya Thomas Alva Edison berapa sih, 1000-an ya, berapa sih dia lebih ya pokoknya kayak gitu. baru bisa bikin lampu gitu kan. Kalau Kak Zadia, kalau untuk Yotefa sendiri itu kan dibikin pengrajinnya di luar ya, di Malang. Jadi ordernya di Malang, komunikasi lewat online gitu. Nah, jadi aku tuh suka untuk meminimalisirkan shipping, karena shipping dari luar ke sini itu lebih mahal daripada sini keluar kan. betul banget. Jadi jadi waktu pertama sampel, terus aku kalau bisa si bapak itu sih alhamdulillah dia karena mungkin profesional juga ya, jadi dia tuh ngerti gini, sekali dikasih tahu tuh dia udah tahu. Jadi paling 1-2 kali udah langsung hasilnya, yang hasil akhirnya. Nah, kalau untuk Cups for You, kita yang paling susah tuh bikin karamel, karena kita bikin karamel sendiri, kadang-kadang hangus, kadang-kadang terlalu cair, kadang terlalu kental, jadinya masuk kulkas tuh langsung jadi keras gitu. pokoknya ada deh macam-macam deh. Tapi akhirnya setelah bisa bikin sendiri tuh, jadi makanya kalau ada orang yang bilang suka banget sama yang ini tuh, kita langsung jadinya seneng banget karena udah go through berapa banyak kali eksperimen gitu ya kak. Nah, kalau misalnya kakak untuk di masa-masa pandemi seperti ini, gimana sih kakak stay inovatif dan mungkin jadinya lebih apa sih waktu yang kakak habisin nih? Kan soalnya kakak bilang kemarin tadi Yotefa-nya nggak terlalu banyak, paling cuma 1-2 yang beli. Nih kalau Cups for You lagi naik nih omsetnya, nah kakak bisa ceritain nggak sih ada masa-masa seperti ini apa aja sih yang kakak lakuin gitu biar tetap inovatif? Kalau untuk Yotefa, karena kebetulan produksi juga lagi terhambat kan, nggak bisa pengiriman, karena jadi susah, nggak bisa pengiriman. Jadi biar tetap aktif, karena Yotefa sama Kapsori kan dua-duanya online. Jadi kita belum ada toko fisiknya kan. Jadi kalau sebisa mungkin kita bikin konten apapun biar customer-nya itu nggak lupa gitu sama Yotefa apapun gitu, misalnya atau kayak Cup Story itu sebenarnya kita mau bikin campaign untuk kayak stay di rumah aja bareng Cup Story gitu, kayak misalnya lagi nonton terus sambil makan Cup Story gitu gitu. Hai Ibnu, Cup Story bikin suka puding. Oke. Nah terus pokoknya sebenarnya sih kalau misalnya punya 2 bisnis itu agak keteteran juga sih, karena misalnya fokus, kan kita harus fokus ya, salah satu harus fokus lagi fokus ke Cups for You, Yotefa jadi lupa. Ini masih di situ nggak? Oke. Fokus di Yotefa fokus di Yotefa, Cups for You. Tapi untung sama punya adik yang tadi, Safira, jadi dia tuh juga sambil ingetin, jadi kita sama-sama ingetin jangan lupa posting ini, jangan lupa. Tapi tiap hari karena ada aja yang order, jadi sehari-harinya tuh kita bikin cups. Terus kebetulan karena ada situasi ini, kita bareng Anas Kitchen juga bikin donasi. Nah itu lumayan ngebantu bikin bantuin orang.
Oh, jadi tetap di dalam waktu kayak gini buat brand-brand semua jangan malah jadinya karena nggak ada sales jadi putus asa ya Kak. Tapi kita malah tetap harus engage sama pembeli-pembeli, engage sama customer kita dengan tadi ngomongnya dengan misalnya kalau misalnya Cups for You sama ini lebih ke online, jadi banyak banget konten-konten yang dibuat ya Kak biar mereka tetap engage. Iya tetap ingat juga sama brand Yotefa dan ini. Kak, setelah fix resepnya itu dicatat nggak kalau untuk Cups for You-nya? Seharusnya dicatat, tapi seharusnya dicatat. Ada sih catatan. Jadi karena kalau fix itu kan kita harus bikin harga pokok produksi, ya kan? Jadi kayak misalnya Cups for You berapa mili susunya, berapa mili gulanya, berapa gram gulanya gitu kan. Satu cups itu 500 mili yang besar. Nah, itu tuh kita hitung sampai per gram-gramnya, sampai pokoknya detail berapa regal yang dipakai. Jadi yang kita catat tuh itu biar harganya nggak kelebihan atau kekurangan gitu. Karena tadi mungkin juga teman-teman ini menambahkan dikit, karena harga yang di biaya, cost sama price itu beda ya Kak, yang harus diperhatiin sama teman-teman semua. Jadi dengan nyatat-nyatat resep itu sampai yang kayak segram-gram kayak Cups for You itu biar nentuin harga pokok biayanya berapa biar dijualnya dengan harga yang pas gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Jenny. Kalau dari supply chain Yotefa paling struggle dalam hal apa untuk bisnis online di Papua? Paling struggle itu bagian pengiriman. Iya, jadi gini, kalau pengiriman kan kita kalau Yotefa kan aku bikin Yotefa ini dengan biaya sendiri, jadi nggak ada investor atau apa yang sekalian biayanya banyak gitu. Jadi biaya sendiri, jadi produksinya juga jumlah produknya itu sedikit-sedikit gitu. Dan kalau misalnya semakin banyak kita produksi, semakin berat kan di shippingnya. Jadi ya itu makanya bikinnya sedikit-sedikit biar biaya shippingnya nggak terlalu berat. Nah, udah shippingnya ke sini dibungkus rapi dulu, yang beli di luar lagi gitu. Itu sebenarnya aku juga rasanya ada gimana ya caranya gimana biar stoknya tuh ada di sekitar Jawa, biar yang di Jawa tuh tidak terlalu banyak habisin ongkir. Tapi aku tuh jadi kayak terharu banget karena yang di Jawa sampai ke Batam pun seperti Kak Pri ini seperti Kak Pri itu di Batam dia beli ada beberapa ekspedisi yang nggak sampai ke Batam tapi dia tetap beli. Terus udah gitu kita cari-cari ekspedisi dari situasi corona seperti ini, nggak ada yang mau terima pengiriman, akhirnya barangnya terpending di rumah sini, belum dikirim-kirim. Iya, nggak bisa kirim ya. Tadi juga ada yang nanya, Kak mau buka cabang di Malang dekat pengrajinnya, Kak Peri bilang, atau misalnya di Jakarta. Di Jakarta aku ada warehouse loh Kak, langsung nawarin kolaborasi. Oh ya? Iya, nanti ya kita ngomongin ya off the record. Oke. Jadi tadi Kak Zadia cerita banyak pengalaman tentang ini ya, pengiriman yang emang agak struggling untuk logistik out Papua dan ke Papua gitu. Aku juga ngalamin beberapa hal yang sama sih Kak, itu emang berat banget ya. Mudah-mudahan nanti harusnya juga lebih ada kebijakan, jadinya tuh lebih rata gitu kan. Biar lebih aku sampai DM Pak Jokowi masa. Oh iya, serius. Emang ini. DM Pak Jokowi biar kan waktu itu dia yang bikin katanya ada isu-isu katanya mau bikin Trans Indonesia kan, jalan darat. Terus aku langsung DM suruh bilang, aduh gimana nih pengiriman di area Papua aja mahal kan? Iya benar. Kak Teguh tadi bilang kalau Papua kayak MUI Papua, produk-produk lokal ada warehouse. Iya Kak, nanti ya aku bakal launch soon. Aku ada warehouse, jadi nanti semuanya bisa
kita taruh di Jakarta bareng-bareng. Asik. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Teguh. Kebetulan Kak Teguh Hidayat itu dia founder Just Go, jadi traveling agency gitu. Di Sorong dia lagi base. Loyalty program ada nggak buat customer? Loyalty program belum ada, tapi kita tuh engage untuk ke customer-nya dengan cara kayak kita kan jadi hafal ya siapa yang sering beli, siapa yang enggak. Jadi biasanya tuh dikasih bonus gitu walaupun nggak minta atau walaupun diskon ya. Iya, diskon gitu. Jadi kita belum ada loyalty program, sekarang belum ada sistemnya. Soalnya kita untuk jual beli ini nggak ada POS atau nggak pakai sistem apa-apa sih, jadi manual aja. Jadi kalau member kan harus poin-poin, harus dihitung-hitung poinnya. Kalau kita pakai ingatan aja. Nah, tadi juga teman-teman semua, tadi juga sempat Kak Zadia bahas sedikit kalau Yotefa Papua lagi bikin program namanya You Give. You Give itu sampai kapan sih Kak? You Give, coba Kakak dong jelasin You Give. Oke. Lagi You bahas. Give itu support dari kalian untuk petugas medis khusus COVID di rumah sakit di seluruh Jayapura. Jadi kalau untuk sampai kapannya, jadi petugas medis di seluruh Jayapura ini sampai ke Yowari sana, Kabupaten Jayapura itu totalnya 302 orang. Nah, sampai kapannya itu sampai semuanya itu terpenuhi gitu. Cuman kita nggak nunggu sampai terpenuhi sih. Jadi kalau misalnya ada pemasukan dari kalian, ya sangat membantu sebenarnya. Jadi untuk beli, jadi kita, nah ini kan karena eksperimen produk ya, jadi aku juga ceritain sedikit. Ada produk yang nggak laku, ada produk yang nggak laku, terus aku jadiin promo. Nah ya dia, ini. Nah kalau Yotefa itu kan jual sendal dan tas etnik. Terus lagi pengen coba-coba bikin yang kira-kira kalau misalnya sendal yang polos gitu yang nggak etnik laku nggak ya gitu, biar kita jadi merambahnya agak lebar gitu kan, nggak cuma etnik aja. Nggak taunya audiensnya karena suka yang etnik, jadi kurangnya. Ini sendal yang ini produksi bareng yang etnik ini. Nah sendal yang ini nggak begitu laku, jadi sendal ini aku akalin di diskon, dipromoin sekalian. Kalau misalnya kalian beli dengan harga diskon itu kalian udah menyumbangkan 2 lunchbox dari Anas Kitchen Jayapura untuk petugas medis yang khusus melayani COVID. Selama ini sejauh ini udah ada 2, udah disumbangin 4 box, lumayan. Jadi berarti ada 2 pembeli ya Kak bulan ini ya, untuk apa ini. Nah buat teman-teman, jadi ini juga salah satu yang bikin kita tuh jadinya inovatif juga ya, gimana caranya barang-barang kita tetap terjual juga gitu ya dalam masa COVID yang ini. Karena kan kebetulan juga kalau tadi Kakak juga bilang bahwa barang-barang etnik ini itu bukan jadi primer buat orang-orang untuk sekarang untuk beli gitu kan. Jadi makanya sales turun drastis. Nah caranya salah satunya adalah bikin kolaborasi juga dengan kayak gini, terus juga bikin You Give ini, jadi mereka bisa dapat diskon juga, tapi mereka juga ngasih ke petugas medis. Teman-teman bisa dicek ke Instagramnya sih, itu ada ininya ya Kak, ada apa sih, ada di story. Informasinya kok gue tiba-tiba ini ya. Nah, katanya karena idenya bisnis post kreatif ada unsur sosialnya juga, berbagi. Nah Kak, kan ini bentar lagi bakal puasa ya kan. Nah kira-kira dari Cups for You sendiri kan dessert, terus kalau misal puasa kan biasanya kalau misal habis puasa pengen banget tuh yang manis-manis kan gitu. Nah ada nggak sesuatu yang Kakak lagi eksperimen atau produk-produk yang pengen Kakak launch selama yang beda yang mungkin untuk puasa khususnya? Untuk puasa kita lagi nyiapin untuk resep baru, cuman
Ya itu balik lagi ke tadi, karena di sini supply, karena ada terbatasnya apa sih pengiriman dan lain-lain, jadi stok di toko-toko tuh jadi berkurang. Jadi kita nanti mau bikin resepnya itu tergantung ketersediaan yang ada di toko gitu. Takutnya kalau misalnya kita bikin tahu-tahu, misalnya kita bikin sekarang nih, nggak taunya pas puasa habis. Itu agak-agak tricky juga sih. Jadi kita harus bikin beberapa resep biar apa sih bahan-bahan, jadi mengikuti bahan-bahan yang ada gitu kan. Tapi berarti ada yang baru ya nanti puasa ini dari Cups for You. Wah, ya teman-teman ditunggu varian-varian terbarunya, mungkin kayak yang khusus-khusus kayak dekat-dekat puasa biasanya orang apa sih pokoknya suka manis-manis juga sih ya. Tapi mungkin ada kalau misalnya ada request boleh kalau misalnya ada request pengen apa bisa jadi ide kan ya, bisa ide buat nanti dibikinin sama Cups for You. Nah sekarang kita masih ada kita ada 1,5 jam waktunya buat bareng Kak Zadia. Sekarang kita udah 15 menit lagi sebelum Agi live ini mati dulu, terus nanti aku nyalain lagi. Kak boleh ceritain sedikit nggak suka dukanya menjalani bisnis ini? Suka dukanya, sukanya dulu ya. Sukanya tuh kalau misalnya, jadi pernah jalan-jalan ke Mall Jayapura, terus tiba-tiba ada ketemu orang yang lagi pakai produknya Teva, itu rasanya langsung pengen lari meluk orang itu. Tapi karena nggak kenal, jadi tapi kita lihat-lihat dari jauh aja sambil senyum-senyum. Terus kalau dukanya itu pernah sekali gini, ini apa, putu cangkir. Jadi dukanya waktu itu gini, waktu awal-awal Yotefa launch itu kita ada kerjasama sama marketplace online yang khusus UMKM, tapi sekarang udah tutup sayangnya. Jadi kita Kelapa ya? Iya, Kelapa. Gak tahu. terus kenapa ya tutup ya? Nah, kita nanti ya itu off the record lah. Kita cerita. Oke, jadi kelapa.com itu bagus banget karena dia kan UMKM dan ada barang-barang etik juga. Nah, kerjasama di situ. Terus pas aku launching produk yang ini nih namanya Unique. Nah, yang seperti ini tuh kendala yang ini tuh banyak banget yang suka dan beli. Nah, pas aku upload di Kelapa, itu udah pre-order udah aku hitung kira-kira 4 minggu, karena 1 minggu bikinnya, 1 minggu pengiriman, 1 minggu aku 2 minggu lah, 2 minggu kasih space gitu, 1 minggu lagi aku balikin lagi ke mereka gitu pengiriman dari Papua. Nah pas udah dikirim nih, udah 1 minggu udah selesai bikin, terus pengirimannya nggak taunya si pengrajinnya itu kirimnya pakai kapal, jadi yang harusnya hanya 1 minggu sampai di Papua tuh 1 bulan lebih. Dan akhirnya yang pre-order ada berapa orang di Kelapa itu langsung aku WhatsAppin, SMS-in satu persatu di WhatsAppin, kira-kira mereka mau nunggu atau enggak. Dan ada banyak yang cancel, ada juga yang mau nunggu. Waduh, itu pokoknya pusing banget. Karena kalau misalnya udah kerjasama dengan kayak marketplace gitu kan, kita ada tenggat waktunya kan. Kalau waktunya lewat, otomatis cancel dan uangnya di refund gitu. Tapi aku langsung dikontak sama Kelapa, terus mereka bilang ya udah di cancel dulu, nanti kalau misalnya ready baru. Itu langsung padahal banyak banget yang beli. Gitu. Ada lagi nggak cases Kak? Ada case lain nggak? Nggak ada sih sejauh ini. Selain yang itu yang paling parah sih kalau dukanya. Kalau sejauh ini aku selama ini enjoy aja sih. Kalau misalnya ada kesalahan atau apa kan proses, jadi nggak begitu
sama kalau misalnya ada customer yang kira-kira udah nyampe nih sampai sana terus tahu-tahu nggak muat kayak gitu kan. Kan kalau sendal itu kan walaupun udah di measure kayak apa, kita nggak tahu kan dia bentuk kakinya tuh kayak apa, jadi pas udah nyampe terus nggak muat akhirnya, tapi ada apa sih namanya, term and conditionnya. Jadi kalau misalnya nggak muat bisa dikirim kembali atau bisa di refund. Nah kalau mau dikirim kembali tukar itu dari pengiriman dari mereka ke kita, mereka yang bayar, pengiriman dari kita ke mereka, kita yang bayar gitu. Wah, tapi kalau kayak gitu berarti ini dong Kak, bisa banyak rugi. Maksudnya kayak abis di pengiriman nggak sih kalau kayak gitu? Ya nggak sih, kalau dihitung-hitung aku kayak mungkin kepala aku yang ini, aku langsung kayak ngitung, marginnya tipis banget kalau misalnya kan? gitu, soalnya kita iya kan, soalnya aku juga pengen bikin produk yang terjangkau gitu kan harganya. Jadi kalau untuk shipping aku akal-akalinnya gini. Jadi misalnya ada yang mau berangkat dari sana ke sini, aku titip. Iya, ada temanku juga yang nonton, yang sering dititipin, namanya Irfandi. Oh iya, tadi deh kayaknya ada dia Irfandi 99 ya, bukan ya? Iya nggak? Dia pernah dititipin. Kayak gitu, pokoknya kita di Papua nih harus inovasi banget sih, harus harus kreatif, harus inovatif, karena semuanya serba terbatas kan. Jadi kita harus benar-benar survive. Iya sih, benar. Apalagi ya tadi yang terbatas itu, tapi ya ketika terbatas itu kita jadinya juga lebih kreatif nggak sih Kak? Menurut Kakak gimana? Iya benar banget, karena kalau untuk bisa jadi inovatif ini aku ada tulis nih. Untuk stay inovatif, karena di pertanyaannya tuh ada 3. Yang pertama, jangan takut salah. 2, yang ketiga harus cari masalah. Karena kalau nggak ada masalah, tadi gue miss. Yang ketiga harus cari masalah. Oh. Karena kalau nggak ada masalah, kan jadi kan kalau kita bisa jadi inovatif karena ada masalah gitu, ada kendala. Kenapa sih ada kayak gini gitu kan? Akhirnya kita cari cara deh biar jadi solve problem. Jadi cari solusinya ya, dan itu bikin kita jadi trigger kita jadi lebih inovatif karena kita bisa sambil cari solusi juga. Menarik. Nah teman-teman semua, kita udah banyak cerita-cerita juga nih, dan teman-teman juga bisa langsung aja tulis di komentar atau di kolom questions, tanya apa aja tentang pengalaman Kak Zadia memulai bisnis Cups for You dan Yotefa Papuanya. Nah, aku banyak banget sebenarnya pengen nanya. Salah satunya adalah gimana sih Kakak membalancing 2 bisnis? Gini, kalau karena 2 bisnis berjalan emang agak ribet juga sih sebenarnya, karena kalau yang tadi aku bilang kalau fokus ke satu, yang satunya lagi jadi kelupaan. Fokus yang satunya kelupaan. Tapi gimana caranya ya, semua orang kan butuh pemasukan. Semua orang kan butuh pemasukan, dan aku juga sering baca buku atau dengar cerita dari orang, jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang, yang harus dibagi-bagi. Yang misalnya ada keranjangnya ada 3, harus ditaruh deh telurnya. Nah, gimana caranya? Kebetulan jadi kita tuh harus suka sama apa yang kita bikin gitu kan. Kalau misalnya kita punya bisnis, kita harus suka sama bisnis itu. Jadi walaupun ada lagi up and down, kita masih mau gitu, masih pengen jalan terus gitu. Jadi karena aku suka, karena aku kalau untuk Cups for You sendiri, karena kita berdua sama adikku, jadi kita berdua yang selalu saling ingetin, walaupun di dalam prosesnya tuh suka ada yang
misalnya ada yang lagi sibuk atau ada yang lagi nggak mood bikin ini bikin itu gitu kan, ada aja gitu masalahnya gitu. Tapi harus harus sama-sama harus narik tangannya gitu loh. Jadi kalau dan yang satunya juga harus mau gitu, jangan sampai kita tarik tangannya terus dia diem aja, yang narik juga kan jadinya nggak move kan. Terus kalau untuk YTV sendiri karena suka dan juga aku juga pengennya bantu, karena YTV tuh bukan hanya jualan bisnis tapi kan juga bantu ekonomi mama Papua kan. Jadi karena tujuannya aku udah set kalau misalnya mau bantu ekonomi mama Papua, jadi aku nggak mau harus tetap bisa sustainable gitu kan, biar jalan terus, biar aku order terus sama ada mama Papua itu tinggalnya di Sentani, namanya Mama Unike atau Enike ya. Mama Unike tinggalnya di Sentani. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kulit kayu di sana boleh. Oh, jadi karena sourcing kulit kayunya dari Mama Mace ya, mama tersebut. Nah, ada lain nggak Kak selain kulit kayu? Mungkin Kakak ngambil source apa lagi gitu dari pengrajin lokal? Kalau selain kulit kayu ada anyaman sebenarnya aku sebenarnya pengen banget anyaman ini, cuman jarak susah ketemu sama orang yang mau konsisten gitu kan untuk bikin anyaman. Jadi waktu awal bikin anyaman ini juga sempat bikin kayak campaign nambah uang saku gitu. Jadi siapapun di Halo. Hai. Sebentar ya teman-teman semua. Kak Zadianya agak halo semuanya, maafin Kak Zadianya left sebentar. Kayaknya karena koneksinya kita bakal coba sambung lagi sama Kak Zadia di sesi kedua dengan tanya jawab yang lebih seru tentunya. Kita masih ada waktu 30 menit bersama Kak Zadia, jadi tunggu dulu ya teman-teman, kita bakal connect lagi sama Kak Zadia. Balik lagi ke acara Kitong Talk sesi kedua bareng sama narasumbernya. Kita ada Kak Zadia dari Cups for You dan Yoteva Papua bakal gabung sama kita. Oke. Kita undang aja langsung. Hai semuanya. Nah, buat teman-teman semua, mohon maaf banget tadi itu ada kesalahan teknis. Jadi sebenarnya memang kita untuk online sesi selalu jam 3 sore, tapi tadi tuh salah akun, jadinya ada sesi pertama ada di akun akun pribadi, tapi habis ini kita bakal di sesi kedua ini kita bakal tanya jawab sama Kak Zadia lebih lanjut mengenai perjalanan Kak Zadia di Yoteva Papua dan Cups for You. Hai Kak. Hai. Internetnya udah stabil belum ya? Suaranya sih jauh way better ya, cuma gambarnya sih yang pecah, tapi nggak apa-apa sih Kak, asal kayaknya suaranya ini mudah-mudahan ini. Okay. Jadi teman-teman mungkin rekap dikit ya, jadi buat teman-teman yang kok kaget tiba-tiba mungkin jam segini udah 4:45 gitu. Tadi tuh kita udah 1 jam udah 1 jam lebih, tapi ternyata tuh aku itu kesalahan aku, mohon maaf, itu di akun pribadi aku, jadi aku tuh
Aku benar-benar lupa. Jadi tadi kita udah ngebahas beberapa eksperimen station proses dari pembuatan produk Yotefa Papua dan Cups for You gitu. Jadi teman-teman, nah ada pertanyaan selanjutnya nih. Tadi tuh ada teman yang nanya tapi kurang jelas, mungkin Kak Zadia bisa lebih ini lagi. Jadi ditanya, ada nggak sih Kak ketakutan kakak saat baru mau memulai bisnis? Kalau ketakutan baru mau mulai bisnis, yang pertama aku ceritain soal Yotefa dulu. Kalau Yotefa waktu itu sama sekali belum pernah mulai bisnis apapun. Jadi ini benar-benar modal nekat. Terus kita udah untuk proses sampel apa semua udah sampai finish, produk yang udah benar-benar jadi, prototipe yang udah jadi tinggal dijual, udah di order, udah di stok banyak. Terus seperti biasa kan bisnisnya baru mulai, jadi belum ada yang tahu tentang Yotefa, belum ada yang kenal, belum ada yang tahu kalau aku jualan sendal gitu. Jadi proses pertama itu yang paling ditakutin adalah nggak ada pembeli. Nah, caranya biar orang-orang tahu, jadi kita kan pikir oh ini nggak ada yang beli karena orang-orang pada nggak tahu nih Yotefa. Jadi akhirnya aku coba bawa itu sepatu biar fotonya menarik kan, biar ada postingan yang bagus di akunnya Yotefa, karena Yotefa selama ini kan masih online. Jadi untuk kemanapun pergi jalan-jalan atau apa pasti bawa sendalnya di foto yang bagus. Waktu itu ke Biak juga, sempat ke Biak, di foto juga yang bagus. Kebetulan Papua tuh alamnya bagus, jadi kita pakai ini juga untuk foto produknya. Terus selain itu di-share juga ke teman-teman sama keluarga. Jadi mereka juga bantu share, bantu promosiin produknya. Akhirnya lama-kelamaan jadi lumayan nambah tuh followersnya, jadi banyak yang tahu. Akhirnya produk yang pertama, sampel artikel paling pertama itu udah sold juga. Walaupun emang butuh waktu. Nah itu berapa lama sih Kak dari pertama Kakak udah lagi bikin, terus habis itu jadi nih, terus akhirnya mulai first customer tuh berapa lama? Waktu itu tahun 2017 bulan Januari itu mulai launching sampai waktu itu pokoknya kita gencar aja. Aku lupa sih berapa lamanya, cuman dari Instagram, Facebook semuanya diposting biar orang-orang pada tahu gitu. Jadi tapi paling untuk proses berapa lamanya sampai produk itu habis tuh kurang lebih 3-4 bulan baru benar-benar yang first artikel itu habis. Jadi produksi pertama ya kakak tuh habis waktunya 3-4 bulan di awal. Jadi emang harus bersabar ya Kak, maksudnya pasti ada ketakutan semua orang pasti itu, tapi kayak dengan sabar juga. Dan tadi mungkin teman-teman semua ikutin proses yang experimentation yang tadi, yang tahu target pasarnya gimana, terus habis itu sampling, terus habis itu juga tanya feedback, dan juga kalian harus benar-benar tahu customer kebutuhannya apa. Nah dari situ kalian bisa iterasi lagi untuk modelnya kayak gimana, produk kalian yang paling cocok, yang paling bisa dijual diminati sama penjual di mana. Nah tadi itu kakak menarik tuh, kakak kan udah bilang iya kalau di Yotefa Papua Kak Story itu online, terus habis itu foto pokoknya kemana-mana bawa terus gitu biar fotonya bagus gitu kan, promosi gitu. Nah gimana sih Kak, aku pengen tanya faktor foto bagus untuk Yotefa sama Cups for You tuh sesignifikan apa? Jadi kan karena ini semuanya online, jadi benar-benar kita harus memanjakan mata-mata para customer. Oh iya, Ya kan? Jadi karena apalagi kalau online, sekarang ini zamannya online, semua bisa dibeli dari jarak jauh gitu kan. Tapi gimana pinter-pinternya kita caranya foto yang bagus. Misalnya kalau Yotefa itu kan sendal dipakai kemana-mana. Nah, kalau misalnya mau foto yang bagus, paling enggak sendal itu dipakai, jadi nggak cuma sendal aja ditaruh di background yang kosong, itu kan kurang menarik ya.
Tapi kalau misalnya fotonya itu kita pakai sendalnya, terus kita sambil berdiri di pinggir pantai atau di kayak dermaga, terus pokoknya ada lautnya atau di gunung gitu kan, jadinya kayak lebih oh ini bagus nih dilihatnya ya kan. Kalau misalnya kapsori itu kan makanan, apalagi dia di tempat yang tertutup gitu, jadi kita fotonya itu kebetulan karena kapsori itu pengennya less plastic packaging, jadi kita pakainya yang kertas. Kertas kan nggak see through. Jadi kita fotonya itu khusus fotonya doang pakai yang plastik, biar kalau plastik kan see through jadi kelihatan transparan gitu. Nah trik berikutnya bisa foto sambil disendokin gitu juga. Jadi orang-orang tuh pada tahu di dalamnya tuh isinya apa sih gitu. Kapsul itu layernya kelihatan ya kak, layernya apa gitu. Oh oke. Jadi ada trik-triknya khusus ya kak, sesuai menyesuaikan dari produknya itu apa gitu ya. Tadi mungkin juga kak di sesi pertama Kak Zadia juga sempat ngebahas tentang tujuannya apa. Nah, berarti fit in juga tuh sama marketingnya. Tadi Kak Zadia eksperimennya salah satunya dia juga kayak dibawa kemana-mana, dicobain sendiri, enak apa enggak dipakai gitu kalau misalnya sendal. Nah, tadi juga bawa ke gunung, bawa pakai ke pantai, itu kan berarti kan kayak bisa kayak comfortable dimanapun gitu dan kapanpun. Nah, itu mungkin salah satu tujuannya dibuatnya Youthefa biar kayak perempuan tuh bisa pakai itu, tetap cantik, tetap modus dengan harga terjangkau juga. Terus juga memberdayakan membantu perekonomian pengrajin kulit kayu petani ya kan, dan macam-macam. Jadi itu tuh semua bisa langsung terlihat dari foto-foto itu ya kak ya. Menarik. Jadi memang tadi fitnya Youthefa dan Kapsori itu emang rapi banget gitu ya kan, udah ada ini gitu, udah kayak berkoma gitu kan. Kayak langsung kayak apa ya, kalau foto kan kayak punya banyak 1000 apa ya makna gitu kan, kalau lihat doang gitu langsung bisa. Baik. Nah jadi kakak tadi mungkin mau bahas sedikit lagi kak, kakak gimana sih caranya biar kan mungkin sekarang juga udah mulai banyak maksudnya kayak puding, makanan-makanan jadi maksudnya yang di Singapura kan udah semakin banyak dessert gitu kan. Nah gimana sih kakak dan juga kalau misalnya juga dari pengrajin gitu kan juga udah banyak gitu kayak tas dan lain-lain yang mungkin serupa gitu. Nah kakak gimana sih caranya biar tetap stay konsisten dengan di pasar. Biar tetap konsisten di pasaran, yang pertama kita harus punya tujuan. Jadi kayak umpamanya kalau misalnya naik sepeda kan, awal-awal itu harus genjot dulu, digoes harus kencang-kencang, nanti lama-lama tinggal lepas aja sepedanya, tinggal jalan sendiri. Nah menurut aku bisnis tuh kayak gitu juga gitu. Jadi emang awal-awal kita tuh harus benar-benar goes terus, konsisten goesnya, tapi kita harus tahu kita mau dibawa kemana nih kan, kita harus ada tujuannya gitu. Naik sepeda harus ada tujuannya biar semangat gitu kan, biar semangat bawa sepedanya. Sama juga kayak bisnis, kayak misalnya yang pertama tuh kayak orang-orang selalu bilang kalau misalnya kita mau mulai bisnis harus kita juga suka, biar kalau misalnya ada naik turun kita tetap senang gitu ngejalaninnya. Terus contoh kalau misalnya untuk tujuan, misalnya nih tujuannya kita tuh punya bisnis ini biar populer. Nah nanti kalau misalnya kita udah setting itu biar populer, kalau sebelum populer pasti kita nggak mau stop. Terus atau kalau misalnya tujuannya biar punya uang untuk traveling ke Raja Ampat misalnya, nanti kalau misalnya belum sampai ke Raja Ampat kita pasti nggak akan stop sampai misalnya udah tercapai nih cita-citanya, nanti harus disetting lagi goal yang berikutnya apa sih gitu, biar bisnisnya tuh nggak berhenti, biar konsisten terus jalannya, biar nggak mut-mutan. Iya sih, jadi benar-benar balik lagi ke purpose-nya apa gitu ya, menjalani sebuah bisnis. Nah,
Kalau gitu boleh nggak nanya dikit? Nah kira-kira kalau misalnya tadi kan ngomongin purpose, nah kalau purpose dari UTF Papua sendiri apa dan mimpinya apa Kak tujuannya? Kalau tujuannya Yotefa sendiri, Yotefa itu karena pengen membantu perekonomian Mama Papua, jadi kita tuh pengen ke depannya bisa lebih kerjasamanya lebih terikat lagi gitu ke Mama Papua, biar misalnya nih contoh aku tuh pengen banget bikin, tapi ini baru ide yang belum kesampaian. Jadi pengen banget bikin, ini kan Mama Papua, ini aku suaranya mantul nggak sih? Enggak, it's okay. Enggak ya? Jadi aku tuh pengen, kan Mama Papua tuh suka nganyam kan. Jadi aku pengen bikin kayak misalnya kita di iPad itu kan ada games yang desain bentuk tas atau kayak masangin tas gitu. Nah aku pengen ngejualin, ya mantul ya. Enggak kok, aku sih nggak tahu sih, mungkin aku ya nggak ini kok. Soalnya aku mantul dengernya. Oh, nggak tahu, nggak. Mungkin nggak pakai earphone deh, coba nggak pakai earphone. Kalau sekarang? Kurang kedengeran. Bagusan pakai earphone. Halo kakek. Oh udah. Ya ini lebih bagus. Oke. Jadi tadi sampai mana tuh? Tujuan dari itu pengen ngebantu perekonomian. Jadi aku nanti berikutnya tuh pengen kerja sama bareng mama-mama seperti Kak, suaranya kekecilan. Suaranya kekecilan sekarang. Gini. Jadi gini, kalau misalnya ada yang mau beli, misalnya aku nih pokoknya, kalau misalnya ada customer yang mau dan nanti mereka desain sendiri, nanti mereka pilih benangnya itu, di situ ada ribuan desainnya, bisa desain sendiri. Desainnya kita kasih ke aku pengennya kayak gitu, kedengeran nggak ya? Nah ini better, yang ini better. Oke, jadi mungkin aku udah bisa nangkap tadi, jadi aku ngasih recap sedikit ya Kak. Jadi Zadia tuh ini bahwa pengen bikin yang customize sesuai dengan permintaan dari ini dengan cara jadi kayak modelnya itu bisa macam-macam, terus habis itu jadi pembeli itu bisa pilih dari model, terus habis itu bisa pilih juga dari benangnya, bahannya kayak gimana, benangnya warna apa, jadi kayak gitu. Jadi nanti langsung bisa dibuat sama mama yang ada di sini ya Kak. Tapi emang pengennya masih fashion line ya Kak, masih yang bisa bisa dalam bentuk sepatu, bisa dalam bentuk tas dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah kalau dari Cups for You sendiri Kak? Kalau Cups for You itu rencananya pengen punya franchise Cups for You jadinya. Nice, yes, ini. Hai teman-teman semua, maafin banget internetnya lagi kurang bagus di tempatnya Kak Zadia. Jadi tadi tuh kita udah ngomongin tadi di sesi 1, kemudian di sesi 1 tuh ada di Instagram akun aku sendiri pribadi, tapi nanti bakal available, teman-teman semua bakal available untuk lihat semua kita series kita, online series kita di YouTube. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalian masih bakal tetap bisa akses semua
akses video-video kita di YouTube gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin tujuan dari KPU dan juga nah kemudian kita masih di 15 menit lagi Kak buat ngomongin beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab tadi. Nah, boleh nggak share, kan Kakak berarti udah ngerjain UTK Papua itu sekitar udah 2 tahunan ya, 2 tahunan, terus habis itu Cups for You. Nah, tadi Kakak tadi udah belum sih menjawab tentang gimana cara menjaga konsistensi Kak? Sorry. Udah tadi yang ilustrasinya kayak sepedahan. Oke. Tadi kedengeran nggak? Enggak, mati. Dia enggak. Apa sih namanya tiba-tiba blip gitu. Tadi konsistensinya aku nggak nangkep ya. Ya konsistensinya apa ya Kak? 3 gini. 3 poin mungkin. Harus ada tujuan. Oke. Harus ada tujuan biar. Terus sama yang kedua harus suka sama apa yang dilakuin. Ada yang kedua. Yang ketiga apa ya? Harus ini sih disiplin dan dedikasi, karena kalau misalnya nih kita udah ada tujuannya tuh suka, terus kadang kan nggak ada, kadang kan kita ada down atau ada halangannya apa gitu, atau lagi nggak mood atau apa kan, apalagi kalau misalnya punya bisnis itu kita yang jadi bosnya sendiri kan, jadi semau-maunya kita gitu. Tapi kalau kita nggak ada disiplin atau dedikasi, jadinya turun naik gitu bisnisnya, jadi nggak konsisten. Jadi kita benar-benar harus mendedikasikan nggak hanya waktu ya Kak, tapi maksudnya banyak ya yang kita harus ini kan untuk menjalani bisnis yang pengen dijalani. Nah, Kakak mungkin bisa ngasih beberapa tips bagi teman-teman kita, kakak yang lagi nonton dan akan nonton di pas acara kita langsung story juga, yang lagi mau memulai atau yang lagi mau terjun ke dunia ekonomi kreatif. Maksudnya kan dulu ya kan juga sama Kak Story juga dulunya masuk bisnis kreatif gitu. Nah, bisa nggak Kakak kasih beberapa tips? Tipsnya harus be unique. Jadi harus unik, jangan copy. Terus harus be kreatif, karena judulnya aja ekonomi kreatif. Harus, yang paling penting itu be humble. Jadi kalau misalnya kita bangun bisnis itu bukan cuma jual ide, tapi harus juga bangun relasi. Kalau misalnya kita udah humble sama orang, jadinya kita gampang kan komunikasi sama orang lain. Terus kalau kita terlalu merasa diri paling keren dan look down on people, itu jadi kita nggak bisa tumbuh gitu. Terus punya bisnis juga harus bisa, kayak misalnya kan kita yang punya bisnis, terus kalau kita sombong kita jadinya nggak approachable gitu, orang lain jadi males gitu nggak sih kalau ketemu, jadi kayak lu orang ini nggak enak diajak ngobrol gitu, atau orang ini terlalu sok gitu. Pokoknya yang penting tuh harus be humble kalau punya bisnis, jadi biar kita bisa grow. Karena kalau misalnya punya bisnis tuh yang penting juga harus bisa mau kolaborasi. Karena ya kan, karena kalau mau kompetisi terus, walaupun memang kompetisi ada positifnya ya, tapi lebih baik kalau misalnya kita kolaborasi biar sama-sama kerja sama-sama bantu bisnis yang lain gitu. Jadi tadi be humble ya, jadi teman-teman maksudnya di sini kayak rendah hati ya, rendah hati bukan rendah diri ya, tapi rendah hati di mana kita jadinya kalau misalnya kita rendah hati, jadi kita bangun relasi juga lebih mudah, karena salah satu skill yang bikin bisnis jadi lebih prosper gitu, itu salah satunya bangun relasi ya kan, networking ya salah satunya, kolaborasi. Benar banget. Jadi teman-teman tadi balik lagi mungkin juga
Zadia sempat juga bahas sedikit kalau misalnya ide itu tuh sebenarnya murah gitu ya, kayak banyak nggak, itu kan ide seperti misalnya mungkin cup studio atau utensil Papua tuh bukan cuma aksesoris Papua tuh bukan cuma Zadia doang gitu kan. Iya, yang membedakan Yoteva doang. Nah, yang membedakan itu adalah eksekusinya tadi yang kakak Zadia harus unik. Apa nih yang bedain? Misalnya kalau misalkan Zadia mungkin memang banyak banget yang faktor-faktor lebih banyak yang sekarang tuh lebih banyak yang sentani ya kak ya, untuk batik dan terus habis itu juga aku lihat lebih mainnya ke kulit, dan maksudnya kayak kulit nggak mainnya nggak yang kulit kayu dan kulit gitu, perpaduannya tuh batik kulit dan batik gitu. Dan juga kreatif, maksudnya ngikutin tren yang sekarang tuh emang fashion kan, soalnya fashion ya kan, fashion kan cepat banget ya berubahnya gitu kan, harus benar-benar dilihat yang mana, dan pengennya mungkin juga Kak Zadia kan pengennya orang itu makin nggak cuma buat sekali buat tren itu, tapi yang bisa dipakai kan all season lah gitu lah, apalagi misalnya kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kita panas ya, jadi makanya banyak banget sendal-sendal Kak Zadia yang modelnya memang benar-benar yang apa sih, terbuka gitu kan kita sebenarnya tropis gitu ya, jadi banyak banget Kak Zadia sendiri juga banyak ini ya kayak tropical dan etnik gitu. Oh, udah hampir ke penghujung acara kita. Kita mau sesi setengah jam bareng Kak Zadia. Nah, untuk menutup, kira-kira last message untuk teman-teman pengusaha yang ada di Papua dan juga teman-teman yang ingin memulai usaha, boleh nggak kasih message? Last message-nya, kalau mau mulai sesuatu jangan copy orang lain, bikin yang original dari kita, karena konsep bisa jadi maksimal kalau semua bahan pikiran dari kita. Terus buat yang udah punya usaha jangan takut di copy, karena ide bisa di copy tapi proses enggak. Proses itu butuh skill, dan skill masing-masing orang tuh beda-beda gitu. Kayak Coca-Cola aja ada yang tiru, Oreo aja ada yang tiru, ya kan. Starbucks aja ada yang tiru, tapi pasti masih banyak aja yang balik lagi kan ke situ gitu. Dan yang paling penting itu harus mentingin customer gitu, jangan cuma jual barang aja, tapi juga harus bangun relasi ke customer gitu. Anggap aja customer itu teman kalian gitu, jadi ajak ngobrol, kalau misalnya ada yang tanya jawab gitu, jangan apa sih kayak masih kayak gitu doang nggak tahu gitu. Kebanyakan tuh ada yang kayak gitu jangan ada yang malas jawab ya, malas jawab online ya kadang. Iya. Tapi soalnya itu kan kakak udah capek-capek gitu tulis deskripsi gitu kan, misalnya iya benar 3x5 gitu misalnya, tapi masih aja tanya ukurannya apa, berapa sih? Iya benar banget. Tapi kita ya benar-benar rendah hati lah, maksudnya juga ini lah, kita nggak tahu kondisi mereka apa dan juga ini, jadi kita tanya aja, jawab aja, jawab. Ada lagi kan mungkin last message-nya buat teman-teman, mungkin ada quote yang bikin kakak tuh quote yang jadi foundations for your journey in entrepreneurship gak? What? Apa ya? Yang nggak kepikiran atau ada tambahan lainnya? Oh ini, kalau misalnya aku mau rekomendasiin buku ya, kalau mau ini aku baca buku yang ini, passion itu dipraktekin. Oh, siapa tuh buku dari siapa kak? Bukunya Tim West. Ini kebalik kali ya. Iya, apa passion itu dipraktekin. Sama ini juga, kalau mau mulai bisnis harus baca buku ini. Dari David Hiat, Do Purpose, Why Brands with a Purpose Do Better and Matter More. Oke. Jadi kenapa brand dengan tujuan itu lebih baik dan lebih bagus apa ya?
Sama ada lagi nih. Biang Yang inovasi. inovasi nih udah mantep banget. Oh, nanti aku bakal share Giveaway. di sini nanti buku-buku rekomendasi dari Kak Zadia juga. Oh, kirain ambil sesuatu mau kasih giveaway. Tungguin aja ya teman, mungkin bisa cek Instagramnya Kak Zadia. Mungkin ada something come up, tapi yang jelas Kak Zadia lagi ada promosi sekalian donasi juga bekerja sama dengan Anas Kitchen. Campaign-nya namanya You Give atau kamu memberi. Jadi bisa dicek teman-teman semua ke @yoteva YOUTV TEVA Papua, atau langsung DM aja ke Kak Zadia juga ya, atau juga bisa Talks for You. Nanti aku kasih link-linknya juga gitu. Nah, makasih banyak Kak Zadia. Aku mohon maaf tadi banyak kesalahan teknis dan juga internetnya tadi kurang mendukung. Semoga bermanfaat bagi semua ya, bagi kita juga. Aku banyak belajar dari apalagi balik lagi refleksi lagi, tujuannya apa ya dari produk dan brand yang lagi aku bangun juga gitu. Jadi terima kasih banyak. Nanti semoga kita bisa kakak sukses terus. Stay safe, semua teman-teman. Tadi juga semoga nanti kita bisa tetap kolaborasi ya Kak Zadia, dan sampai kita mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa ketemu langsung, karena biasanya kita udah 2 kali gitu kan di acara Talk yang offline. Tapi mudah-mudahan next time kita bisa. Ini banyak banget teman-teman yang tadi bilang sukses ya Kak Dia, sukses buat ininya. Makasih Kak Rizny, makasih Geo, makasih Moi Papua. Sampai ketemu lagi ya. Talk selanjutnya. Dan untuk Kak, kalau misalnya Kakak bilang kita orang bisa bisnis gitu ya, kayak kita orang bisa. Oke. Yes, oke. Bisa. Kita orang bisa bisnis. Yeay, makasih semua.